Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya. Eh, Hari ini adalah sesi pembuka dahulu eh, yang disebut dengan tactical marketing. Waktu babak pertama sebelum tugas besar yang kalian masih jalankan, itu adalah babak bagaimana melakukan analisa yang menjadi dasar bagi penentuan strategi. Strategi marketing itu yang bersifat yang disebut dengan strategi marketing secara common, secara umum di dunia marketing adalah bagaimana menentukan uh, segmenting, targeting, dan positioning. Itu adalah sebuah sesuatu yang sangat strategik, sangat strategi itu ya. Nah, itu adalah strategi marketing di sana. Lalu kemudian setelah itu dibuat, bagaimana mewujudkannya, membuat sesuatu, mendeliver strategi, targeting, dan positioning, di mana di dalamnya juga nanti ada diferensiasi, bagian dari diferensiasi, yaitu lanjutannya adalah gimana mengimplementasikannya. Kegiatan-kegiatan apa, program-program apa, inisiatif-inisiatif apa, itu adalah masuk ke dalam tactical marketing. Nah, sekarang ketika tugas besar kalian masih diekspektasikan dari melakukan di babak pertama tadi, dari analisa sampai ke tentukan strategi marketing. Nah, selanjutnya ada melakukan nanti di tugas akhir ataupun di final test akan membuat dari awal sampai akhir, dari analisa sampai dengan ke strategi marketing dan sampai ke tactical marketing. Demikian rekan-rekan. Nah, ini adalah pendahuluan dulu. Nanti di sisa sesi terakhir kita akan membuat tactical marketingnya satu persatu kita bahas. Sekarang secara keseluruhan dahulu untuk mendapat gambaran, dan ini juga pelajaran ini bisa memperkaya untuk rekan-rekan marketing bagaimana membuat key inisiatif atau program uh, setelah di dalam tugas pertama, tugas besar tadi kan ada disuruh membuat key inisiatifnya ya gitu. Nah, ini adalah sebenarnya itu pelajaran tentang tactical marketing. Cuma waktu di tugas besar dan di tugas pertama kelompok inisiatif di wilayah marketing tidak saya dorong untuk membuat tactical marketing karena belum dapat ilmunya gitu. Nah, sekarang ini bisa memperkaya bagaimana rekan-rekan membuat inisiatif dari sebuah strategi gitu ya. Kita mulai ya. Kita hari ini akan belajar tentang konsep tactical marketing, lalu the role of 4Ps dan 7Ps, 4P atau 7P di marketing, dan bagaimana transformasi 4P dan 4 Cs, 4CS gitu ya, 4C. Lalu ditutup dengan key takeaway seperti biasa. Hari ini saya tidak memberikan studi kasus karena teman-teman bisa temukan dahulu, karena ini masih introduction, dan supaya nggak kepanjangan, dan teman-teman bisa langsung praktekkan sebenarnya studi kasus ini di dalam tugas besar tersebut. Apa itu tactical marketing? Tactical marketing adalah sebuah praktek eksekusi dari marketing strategi, seperti yang saya bilang tadi, menjadi sebuah kegiatan marketing yang spesifik. Jadi, kalau strategic marketing yang kemarin kita bahas, merumuskan value direction, arah dari bagaimana membangun value. Nah, lagi-lagi kata value itu muncul ya. Saya ingin rekan-rekan baca lagi, buka lagi tentang apa itu value. Karena ini akan terus-menerus di dalam marketing dan di dalam bisnis pada dasarnya. Jadi kalau strategi marketing kemarin dari STP itu ada berbicara tentang value direction, arah value-nya mau bagaimana. Kalau tactical marketing adalah bagaimana value itu dipraktek, dialami atau di-experience-kan, dialami oleh customer di dalam pasar yang kita dalami. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau strategi marketing berbicara tentang value,
arah value-nya, kalau tactical marketing memastikan bagaimana value itu di-deliver, di-experience-kan oleh customer kita yang sudah ditargetkan. Nah, karena itu dimensi dari tactical marketing berbicara tentang execution oriented approach. Bagaimana pendekatannya nih dalam mengeksekusi, mulai dari bagaimana mendeliver value lewat produk, lewat pricing, lewat channel, lewat communication, gitu. Lalu bagaimana fokusnya sehingga menjadikan itu pengalaman buat customer atau experience, real experience. Disinilah tactical marketing itu mentransform dari sesuatu yang bersifat strategi, intention, menjadi real customer interaction, menjadi sesuatu interaksi yang sangat real dengan customer. Selanjutnya adalah, nah kita sering mendengar kata-kata marketing mix. Nah, marketing mix itu adalah sebenarnya tactical marketing. Jadi tactical tools dari perusahaan atau organisasi untuk mendeliver value secara konsisten dan efektif. That's what we call it about the marketing mix, gitu ya. Nah, marketing mix ini akan berkembang sepanjang waktu. Nanti ada 4Ps, 7Ps, 4Cs, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, dasarnya adalah ini sebenarnya. Dasarnya adalah ini, tactical marketing. Marketing mix adalah tactical marketing, toolsnya. Yang saya ulangi lagi berkali-kali, itu bagaimana sekarang mendeliver value yang udah kita rancang di dalam STP dan value proposition yang kita rancang, lalu kita deliver. Delivernya lewat apa? Lewat eksekusi, lewat marketing mix. Marketing mix adalah toolsnya. Baik bisa jadi produk, price, place, dan promotion, yang tradisional. Lalu bisa juga diekspansi menjadi 7Ps untuk yang bersifat service biasanya. Tapi yang kita sebut sekarang, every kind of business, every kind of product actually is a service business. Apapun kita buat produk, pada ujungnya adalah sebenarnya service gitu. Cuma secara tradisional orang hanya berbicara 4P, product, price, place, and promotion. Tapi if you have a business sense yang lebih tajam, itu semuanya akhirnya harus mencapai ke 7Ps. Karena itu adalah part of dari servicing, yaitu ada lagi tentang people, tentang proses, dan physical evidence, gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini adalah value delivery system. Jadi marketing mix adalah bagaimana kita mengoperasionalkan customer value creation. Kalau kemarin di STP dan value proposition kita merancang value, penciptaan nilai, rancangannya seperti apa. Nah, ini sekarang dioperasionalkan, dieksekusikan, direalkan gitu ya. Karena itu marketing mix disebut juga ada value delivery system. Oke, kita bahas yang 4P dulu, produk. Produk, apa sih produk maksudnya? Produk itu bukan benda, bukan. Produk itu adalah anything offer to satisfy customer needs or want. Jadi apapun yang kita tawarkan kepada customer untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan customer, itu disebut dengan produk. Sekali lagi, jangan dibelokkan nih, kalau pengertian bahasa Indonesia produk adalah kayak barang gitu ya. Bukan, produk itu segala sesuatu yang kita tawarkan kepada customer yang sudah kita targetkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi produk adalah primary vehicles. Jadi kendaraan utama untuk bisa mendeliver customer value. Customer value tidak bisa dirasakan kalau kita tidak ada yang kita offering, kita ada yang tawarkan, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi ini adalah core value. Nanti kita akan dalami ya di dalam pertemuan berikutnya, produk itu konsepnya lebih jauh lagi. Nah, tetapi produk itu sendiri berbicara tentang core value, mendeliver functional, emotional, dan experiential benefit. Jadi produk itu bukan hanya fungsional. Kalau fungsional itu adalah misalkan minuman untuk minum itu fungsional. Minuman untuk memuaskan dahaga itu fungsional. Tapi kalau emosional adalah minuman itu bisa membuat
rasa gembira gitu. Atau bisa menjadi sesuatu yang berbeda, kayak Red Bull, masih ingat ada minuman Red Bull ya, kalau di Indonesia Kerating Deng. eh, Emosionalnya yang dibangun adalah menjadi petualang gitu. Red Bull, maka itu dia juga nanti di communication-nya selalu apa, mensponsori program-program yang bersifat adventure, petualangan. Experiential benefit, experiential benefitnya misalkan ada rasa apa, terus kemudian ada pengalaman apa ketika habis minum itu. Oh, pengalamannya habis minum itu uh, kita terasa segar gitu, terasa segar, terus terasa semangat. Itu experiential benefit. Kalau fungsional tadi ya, buat minuman, kandungannya misalkan ada vitaminnya, kandungannya ada pelepas dahaganya, kandungannya ada quenching namanya gitu, ada macam-macam gitu. Fungsional itu bersifat bisa material, bisa caranya gitu. Nah, produk juga ini mengandung unsur diferensiasi. Jadi mulai dari sejak produk, value itu terdiferensiate, berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Ya, coba contohnya ya sekarang. Ada handphone yang bulat, ada handphone yang flip, ada handphone yang itu adalah produk yang mulai menunjukkan diferensiasinya. Jadi diferensiasi dimulai juga dari produk ini, dari bentuknya, dari desainnya, dari warnanya. Itu ada produk mulai jadi ada diferensi dari produk. Price, price itu adalah jumlah yang customer bayarkan untuk mendapatkan nilai. Sekali lagi ingat, waktu itu rumusnya value apa? Benefit over the cost. Value sama dengan benefit dibagi cost. Cost itu sendiri ada dua. Cost yang dibayarkan dalam bentuk price dan cost yang bersifat non-price. Yang bersifat non-price apa saja? Yang non-finansial. Misalkan waktu, terus apa namanya, kemudahan mendapatkan barang, mendapatkannya, produknya. Itu adalah part of dari cost non-finansial. Kalau cost yang bersifat finansial adalah berbentuk price ini. Berapa yang dibayarkan oleh konsumen gitu. Itu price ya. Jadi price ini juga disebut nanti sebagai bagian dari value capturing. Di value creation ada lagi value capturing. Jadi price itu ada unsur mengkomunikasikan sesungguhnya, mengkomunikasikan economic value dan perceived brand positioning, mengkomunikasikan persepsi dari positioning brand yang kita terima. Ya, sebagai contoh tadi, apakah teman-teman percaya kalau positioning Hermes, tas Hermes, itu harganya cuma 20.000? Positioningnya nggak bisa diterima. Masa Hermes 20.000 orang bilang gitu. Tapi kebalikannya, kita beli dompet di pasar yang harganya, dompet anyaman harganya 20.000, lalu dia diberikan price 50 juta. Orang juga mikir, wah ini apa yang membuat dia 50 juta? Bahannya kayak gini, desainnya begini. Jadi positioningnya itu akan menguji. Dan economic value itu akan menggambarkan value ekonomisnya berapa. Gitu. Karena itu nanti dari price akan tercipta value relationship. Bagaimana nih? Benefitnya justify the cost atau tidak? Gitu. Yang tadi saya bilang ya, value justify nggak? Justify atau sesuai nggak gitu ya. Nah, strategic pricing. Jadi pricing ini juga bukan hanya berbicara tentang nilai harga angka intrinsik, tapi juga pricing itu menginfluence positioning, menghasilkan profitabilitas, keuntungan pada brand tersebut atau produk tersebut, juga customer perception. Sedangkan place, P yang berikutnya adalah place itu merefer adalah venue. Venue itu tempat bertemunya customer dengan produk kita. Jadi place itu merujuk kepada bagaimana produk kita didistribusikan, membuat bisa diakses oleh customer. Jadi dengan kata lain tuh place itu kayak venue, pertemuan, bagaimana kita mempertemukan antara customer dengan produk kita. Itulah place. Jadi place itu bukan tempat dalam artian harfiah fisik,
Karena dia bisa jadi digital, bisa jadi word of mouth, bisa jadi macam-macam tuh. Place itu adalah tempat di mana mereka bertemu, kita mempertemukan itu. Nah, karena itu uh, place itu mengandung unsur convenience. Seberapa convenience, seberapa mudah dan nyamannya customer bertemu dengan produk kita. Efektif nggak? Itu namanya effective distribution. Semakin efektif, maka mengurangi biaya waktu customer dan sehingga mengurangi biaya lainnya atau cost. Place juga bisa jadi omni-channel strategi, bisa bersifat fisik maupun non-fisik kayak sekarang, dan sekarang ada digital ataupun yang fisikal, offline atau online atau gabungan, itu adalah omni-channel strategi. Promotion, nah sedangkan promotion adalah komunikasi pada dasarnya. Nah teman-teman kan di jurusan komunikasi. Promotion itu adalah mengcommunicate value. Jadi kita mengkomunikasikan value. Jadi kalau teman-teman di komunikasi tidak paham tentang konsep value, karena itu selalu saya ulang-ulang value konsep, maka teman-teman tidak bisa mempersuasi customer untuk bisa engage dengan brand atau produk kita. Sekali lagi, promotion adalah mengkomunikasikan value untuk mempersuade, untuk meyakinkan, untuk mempengaruhi customer untuk engage sama brand kita. Jadi, kalau kita tidak paham value-nya apa yang mau dibangun, maka kita tidak bisa mempersuasi ataupun pemilihan metode persuasinya salah, sehingga customer tidak bisa engage dengan brand kita, gitu ya. Karena itu jadi promotion tuh punya 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 gawean gitu istilahnya, punya kerjaan bagaimana men-transfer value proposition kepada ke dalam customer persepsi dan awareness, begitu. Uh, Nanti kita bahas dalam kasus gitu ya, makanya teman-teman praktekkan dalam kasus, ini akan menjadi menarik. Karena itu komunikasi itu harus integrated. Nanti kita akan berbicara sedikit satu sesi tentang integrated marketing communication, gitu ya, sehingga membuat customer menjadi awareness. Nah, 3P yang terakhir kan ada 7P gitu ya, yang dulu 7P ini hanya untuk service business. Tapi sekarang everything is a service business. At the end of the day, every business is a service business. Sepakat nggak? Pada akhirnya, kalau kita nggak bisa melayani konsumen, hanya produknya aja yang bagus, mana mau orang. Semua sekarang ada service business. Mau jualan makanan, ada customer service-nya. Mau jualan restoran, ada, itu udah pasti jasa. Mau jualan uh, minuman, ada customer service-nya, dan sebagainya. Nah, people maksudnya adalah pekerja dan service provider. Jadi people itu segala sesuatu stakeholder yang menciptakan customer value proposition. Sehingga kalau people ini yang akhirnya bisa mempengaruhi customer itu puas atau percaya atau tidak. Kan kebayang kalau teman-teman misalkan di restoran, customernya lempar piring segala macam, mukanya kecut, mana kita bisa percaya? Begitu. People-nya. Jadi people itu mulai dari pekerja, employee si organisasi, dan si service providers-nya gitu ya. Nah, lalu proses. Proses itu adalah seluruh rangkaian yang terjadi di dalam perusahaan untuk menciptakan customer experience. Prosesnya bagaimana nih kita membangun customer experience-nya? Yang terakhir, physical evidence. Physical evidence ini penting. Bagaimana membangun nuansa. Physical evidence itu misalkan kalau teman-teman tahu datang ke Grapari, tempat bangkunya bagus, wangi, bangkunya warnanya merah, lantainya bersih, itu adalah physical evidence. Kalau kita datang ke mall lantainya jorok, kan kita juga nilainya kurang. Itu adalah physical evidence. Gitu. Oke, nah itu adalah 3P dan tambahan dari 4P. Nah ini yang membuat menjadi 7P. Jadi kalau 4P sekali lagi, product, place, price, dan promotion. Kalau 3P tambahnya adalah ada people, process, dan physical evidence.
Ini yang saya sebut tadi. 7Ps adalah value system. Jadi sekarang orang sudah terdorong nggak cukup tuh 4P. Jadi yang membuat uh, tactical marketing menjadi efektif kalau kita konsisten menerapkan 7P. Sehingga value proposition-nya bisa terdeliver dengan optimal. Gitu. Uh, Kalau mau jualan apa sekarang? Yang sekarang jualan, tadi saya contohkan di handphone. Handphone kalau hanya jualan produk, Apple sebagus apapun, tapi dia tidak ada layanan maintenance-nya. Layanan maintenance itu kan bagian dari, bukan di 4P, tapi di 7P. Ada physical evidence, datangnya logonya, tempatnya, duduknya, terus kemudian uh, prosesnya, bisa diganti produk yang lama kalau masih apa namanya, masih dalam waranti dan sebagainya. Laptop juga sama, harus ada akhirnya. Dan people-nya, employee juga harus dilatih bagaimana melayani customer. Itu walaupun itu adalah memproduksi barang atau produk gitu ya. Barang gitu ya, barang handphone. Nah, jadi at the end adalah 7Ps sebuah value system. Dia mengintegrasikan customer experience. Dia memfokuskan organisasi menjadi customer centric untuk bisa dieksekusikan. Dan pada akhirnya menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Kemudian dunia berkembang lagi, customer berubah lagi, berkembang lagi. 4Ps atau 7Ps akan berubah menjadi 4Cs, 4CS gitu. Nah, evolusi marketing company menjadi customer center, customer value creation. Jadi kalau tadinya 4P, product, price, place, dan promotion, produk itu harus membayangkan konsepnya menjadi customer solution. Jadi artinya apa? Kalau kita hanya membuat produk tapi tidak bisa memberikan customer solution, itu akhirnya konsumen juga akhirnya berjarak kepada produk tersebut dan akhirnya tidak dibeli. Price bukan ngomongin harga tadi yang saya bilang tadi ya, tidak ngomongin harga di tagline-nya price, tapi customer cost. Maka itu inilah konsep value muncul. Value adalah benefit over the cost. Cost itu tadi yang saya ceritakan tidak hanya finansial tapi juga non finansial. Kalau price itu adalah hanya bagian kecil dari cost, itu hanya price-nya. Tapi non finansialnya berupa waktu tunggu, waktu antar, waktu layanan dan lain sebagainya adalah bagian dari cost. Place itu yang saya sebutkan tadi bukan hanya tempatnya, bukan hanya toko, bukan hanya retail, tapi juga tempat bertemu, convenience, venue, bertemunya consumer dengan barang atau produk yang kita tawarkan. Promotion bukan hanya mempromot, bukan hanya one way, tapi communication. Sekarang harus terjadi kolaborasi antara customer dengan si barangnya. Communication itu adalah mulai perkembangan yang ke depan. Yang perlu dipahami tadi teman-teman, perubahan customer, perubahan yang terjadi dalam perilaku customer dan pasar itu telah menuntut organisasi tidak bisa hanya transaksi. Transaksi itu prinsipnya gini, gue punya barang lo beli, gitu. Saya punya barang kamu beli, itu adalah transaksi. Tapi tidak, sekarang semua ingin merasakan experience. Experience-nya seperti apa? Maka itu kita mengelola experience, mengelola pengalaman. Itu yang disebut dengan experience economy. Orientasinya bagaimana kita membangun relasi supaya bisa tercipta hubungan jangka panjang, baik di dalam offline maupun digital. Sehingga digital interaction itu menjadi suatu bagian penting di dalam customer experience. Lalu bagaimana di dalam Fuka dan Bani? Dalam dunia Fuka dan Bani, modern marketing mix harus menyeimbangkan flexibility, berfokus pada customer yang terus berubah, dan membangun trust. Jadi ada 3 nih.
Pentingnya flexibility itu supaya kita bisa beradaptasi. Marketing strategi dan marketing mix execution di dalam dunia VUCA harus adaptif. Nggak bisa terus-menerus begitu. Generasi milenial, generasi X, generasi alpha nanti itu akan punya cara-cara yang berbeda. Jadi kita harus adaptif semuanya. Dan harus bisa membangun trust. Nah, value itu, masih ingat rumusnya, ada unsur trust. Value adalah relevan benefit, kemudian apa lagi? Trust, ada lagi sustainability, ada relevan, ada meaningful benefit. Itu ada rumusnya. Trust menjadi bagian penting ketika dalam VUCA dan BANI. Integrated experience. Jadi pengalamannya itu harus bisa terintegrasi, tidak bisa hanya mengandalkan distribusi barang saja, tapi harus mengandalkan bagaimana mereka berinteraksi di dalam dunia ini, yang saat ini ada digital maupun yang fisik. Begitu di dalam dunia VUCA dan BANI. Baik rekan-rekan sekalian, di penghujung ini ada 5 key takeaway, 5 intisari yang teman-teman harus ingat dan pahami. Pertama adalah dari pembicaraan kita ini, satu, tactical marketing merupakan operasionalisasi dari value. Yang kedua, 4Ps, walaupun itu masih tradisional, adalah fondasi dari marketing execution. Without you understand about the 4Ps, tanpa teman-teman memahami 4Ps, walaupun itu masih tradisional, sudah tradisional sekarang, tetapi itu adalah fondasi mengeksekusi marketing. Sedangkan 7Ps itu mengexpand experience management, udah lebih masuk kepada pengalaman, bukan hanya menghasilkan barang. Nah, 4Cs lebih advance lagi bagaimana experience itu terjadi karena integrasi dari keseluruhan. Dan yang terakhir, key takeaways ini adalah tactical execution, tactical marketing akan mendorong penciptaan competitive advantage. Demikian rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan dituliskan ataupun dibicarakan di dalam grup lewat voice note, dan teman-teman bisa mendemonstrasikan pengetahuan dasar ini yang nanti sebelum lanjutannya kita akan lebih dalami untuk apa? Untuk didemonstrasikan di dalam studi kasus dalam tugas besar ini. Masih ada waktu 1 minggu lagi untuk mengumpulkan, silakan diperbaiki, silakan diimprove, diperbagus lagi, dibuat keren lagi, dan nanti bersiap dengan presentasi yang maksimal. Demikian rekan-rekan sekalian, semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan terus semangat. Sampai ketemu.